Teman-teman, semoga damai sejahtera menyertai kita selalu ya. Nah, hari ini kontenku yang terakhir tentang kanker ya. Nah, semoga ibunda-bunda yang di sana yang senasib dengan aku bisa mendeteksi gejala-gejala awal payudara dan mencegahnya secepat mungkin dan minta bantuan kepada medis biar tidak menyebar dan larut-larut seperti kondisiku. Teman-teman yang ada di mana saja, semoga kasih Tuhan menyertai kita ya. Nah, hari ini aku mau sekali lagi berbicara mengenai kanker, gejala-gejalanya itu. Nah, ini ceritanya 37 tahun yang lalu ya. Sewaktu aku masih kecil. Aku umur 6 tahun itu. Nah, mamaku meninggal karena kanker juga. Nah, saat itu aku kan masih kanak-kanak. Aku sangat benci yang namanya kanker gitu loh. Dia sangat mengambil sesuatu yang aku kasihani. Nah, saat itu terus berlanjut sampai aku tua sekarang ini. Dan akhirnya aku menjumpai nasibku seperti mamaku ya. Waktu itu mamaku itu masih umuran 35. Karena keadaan rumah sakit di Bali tidak memadai, akhirnya dia meninggal. Ya, menyisakan duka bagi aku. Nah, saat itu aku kan masih kecil, umur 6 tahun. Ada suatu kepahitan tuh. Aku sangat memusuhi yang namanya kanker gitu. Apalagi saudaranya mama itu semua mati ya. 3, 4 saudara semua mati karena kanker. Wah, tambah aku benci sama dia. Yang namanya, aku kalau dengar namanya kanker gitu, aku cepat sekali alergi. Nah, itu ada kepahitan ya di hati. Karena aku itu nggak ada pengasuh, jadinya nggak tahulah apa artinya sakit, apa artinya trauma gitu, nggak ada pengasuhnya. Ya itulah, akhirnya sekarang aku kena juga. Nah, saat aku di sini di Jerman aku kena yang namanya kanker. Nah, saat itu aku sangat frustasi, down. Tapi akhirnya ada jalan, aku berdamai dengan dia. Nah, setelah di chemo, aku 1,5 tahun di chemo, terus diamputasi ya. Ini teteknya ini diamputasi, ini aku pakai tetek ini. Kalau aku pergi pakai yang ini, nggak apalah. Yang penting aku sehat. Nah, artinya aku kan sudah berdamai, sudah ikhlas, sudah lupa dah aku sama yang namanya kanker. Karena psikolog, aku sering pergi ke psikolog, dia sering nanya-nanya hobimu apa, terus ngapain aja di rumah. Aku bilang dulu sebelum aku sehat aku pekerja keras, pagi pergi, siang malam baru datang. Sekarang enggak lagi. Aku bilang aku gini, ibu rumah tangga, terus hobiku masak, terus berkebun. Oh ya, itu harus kamu lakukan selanjutnya, kan aku harus terus terang gitu. Aku bilang aku punya konten, ya lakukan terus. Kamu harus punya hobi yang bisa gini menetralkan pikiranmu, dia bilang gitu. Ya sudah. Nah, ini kan sudah berjalan lama. Aku sudah berdamai dengannya. Sama si kanker itu aku sudah nggak bermusuhan lagi, sudah berdamai. Biar nggak ada kepahitan gitu loh. Aku kan kasihan Christian gitu kalau aku stres gitu. Tahu-taunya ini hari-hari ini, minggu ini, yang sebelah sini, ini kan sudah dipotong. Yang ini, lagi gejala-gejala itu, gejala-gejala seperti semula itu, yang seperti ini, gejalanya seperti pertama, setelah datang bulan, teteknya itu bengkak terus ya. Kalau orang datang bulan, teteknya kan mengempis. Ini bengkak terus. Terus waktu itu keluar darah ya, padahal kita nggak ngasih tetek baby. Nah, terus di ujungnya itu mengelupas. Kulit arinya itu menipis di ujungnya itu. Nah, itu artinya ciri-ciri kanker ya. Kalau ada benjolan, segera kalian harus waspada. Nah, waktu yang di sini itu aku benjolannya di dalam nggak kelihatan. Kalau kanker payudara itu ada benjolan di luar gitu loh, bisa dideteksi lebih
gini lebih awal gitu, karena aku itu orangnya malas. Bukannya malas, nggak tahu mamografi, nggak tahu pergi ke dokter gitu loh. Walaupun tinggal di Jerman, aku nggak tahu yang gitu-gitu gitu loh. Padahal sudah dikasih tahu harus gini, harus gitu, karena aku jarang ke dokter. Aku pikir aku sehat gitu aja. Nah, setelah ciri-cirinya gitu ya, aku cari di Google pakai bahasa Indonesia. Pertama aku pakai bahasa Jerman. Terus dia bilang, ya itu ciri-ciri kanker payudara, tapi aku nggak terima waktu itu. Tidak. Terus aku cari di Google dalam bahasa Indonesia, sama itu ciri-ciri gitu juga, kanker payudara. Terus aku ke rumah sakit besar, aku check up, mamografi, akhirnya dia menemukan benjolan besar di dalam dan ditembak di biopsi. 3 hari kemudian, terus aku dibilang kanker payudara stadium 3,5 dan itu sudah mencapai stadium akhir. Terus dokternya bilang nggak apa, kita harus berdoa, terus kamu harus kuat, harus sabar, harus ikhlas gitu. Caranya ya waktu itu kamu harus di kemoterapi dan itunya teteknya itu diamputasi, itu harus, karena sudah menyebar sampai ke sini, sampai ke ketiak gitu loh. Kalau nggak diginiin, kalau nggak dipotong, nanti menyebar ke seluruh badan gitu. Aku kan takut gitu ya. Ya sudah, apa dah, maunya kamu, saya percaya kamu bisa menyembuhkan saya. Nah, itu kan waktu yang di ini. Oke. Sekarang ini lagi. Tapi kemarin aku kan ke dokter. Aku cerita sama dia. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Bagaimana dokter? Ya itu nggak apa-apa, kamu gini aja, tenang aja, biar aku yang menangani kamu. Tapi obatmu saya ganti ya, sedikit lebih keras. Aku dikasih obat yang dosisnya lebih tinggi, biar itu yang di sini ini, yang sembuh itu lah, yang nggak hilang itu tertekan gitu loh, gejalanya nggak keluar gitu. Ya aku oke dah, kasih aku obat. Ya itu dah obatnya, setiap hari dimakan, keras sekali gininya, dosisnya bikin aku nging gitu, puyeng kepalanya. Tapi seperti yang aku bilang, kita harus bersyukur dalam segala hal, bersabar, ikhlas, apapun yang terjadi. Ini adalah anugerah yang paling indah dari Tuhan. Nah, saya percaya itu. Apapun dalam hidup saya, Tuhan itu merencanakan kebaikan. Nah, sampai di sini dulu teman-teman kontenku bagi bunda yang ada di luar sana. Sebelum terlambat, sayangi anak, sayangi keluarga, sayangi diri sendiri. Jangan takut berobat, pergi berobat. Deteksi itu sebelum terlambat, sebelum menyebar, baru awal kita harus mencegahnya, karena kanker sangat mematikan. Buktinya mamaku meninggal, tante-tante, dan sekarang aku, ya puji Tuhan, aku di sini, pengobatan sedikit canggih ya. Ya begitulah teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan, karena sehat itu penting demi keluarga, demi diri sendiri. Ya begitulah kesaksianku hari ini ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, atau bisa menyepot kalian yang nasibnya sama seperti aku, sabar, terus berjuang, ikhlaskan, semangat terus. Nah, ini yang terakhir kontenku tentang kanker ya. Besok-besok kita buat konten masak-memasak atau yang lain gitu. Aku nggak mau, karena konten yang begini sangat banyak dukanya bagi aku. Tapi konten ini aku buat untuk perempuan yang di luar sana, untuk yang baru gejala-gejala itu biar cepat ke dokter ya, karena minggu lalu aku juga mengalami gejala-gejala yang seperti semula itu.
Terus aku cepat-cepat ke dokter. Nah, kalian kan tahu kontenku pergi ke dokter. Aku harus cepat sebelum terlambat. Oke, terima kasih banyak. Salam kasih, salam sayang dari Dapur Keris ya. Dah.